bening kaca, bila mata tertuju pada gadis pendiam. Caranya tak salah menggoda dara lincah. Jangan-jangan, janganlah diganggu, biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum-senyum, senyum dari jauh. Kalau dia tersenyum, tandanya hatinya mau. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV 9 Nusantara dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat dan juga selalu semangat ya menjalani weekend kali ini, akhirnya hari Sabtu juga. Nah, jumpa lagi bersama saya Putri Humairo dalam Jurnal 9 Pagi Akhir Pekan. Tentunya kita membahas mengenai arah pembangunan digital di Indonesia. Nah, kita tahu isu ini seputar pembangunan bidang teknologi komunikasi, khususnya digital, tiba-tiba menarik diperbincangkan kembali menyusul isu pergantian orang nomor 1 di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Nah, kementerian ini pernah melansir mengenai gerakan transformasi menuju Indonesia sebagai bangsa digital atau Digital Nation yang bertumpu pada pembangunan. Dan untuk membentuk Digital Nation ini bertumpu pada ekonomi digital, lalu juga pemerintahan digital dan juga masyarakat digital. Lantas bagaimana sih perkembangan atau progres yang sudah dilakukan khususnya untuk pembangunan sebagai bangsa digital ini, dan bagaimana kesiapan, kebijakan, serta infrastruktur, serta pelaku industri, kesiapan masyarakat, hingga peta persaingan global. Kita akan membahas bersama dengan 3 narasumber yang alhamdulillah sudah tergabung secara virtual. Saya sapa terlebih dahulu yang pertama, yaitu Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikbudristek Republik Indonesia, Bapak Dr. Muhammad Hasan Habibi, STMS. Ya, Assalamualaikum. Selamat pagi, Pak Habibi. Pak Hasan ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, alhamdulillah. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah sehat, Mbak. Semoga suaranya kedengaran jelas sini di sana ya. Oke, baik, sangat jelas sekali ini Pak Hasan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bergabung juga, beliau adalah wartawan dan juga seorang penulis buku yang berjudul Kesalehan Digital. Saya sapa juga Pak Edi Muhammad Yakub. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Edi. Waalaikumsalam, pagi. Sehat Jelas, ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Nanti kita gali lebih dalam nih, apa yang dimaksud dengan kesalahan digital. Ternyata digital juga harus salah ya, tidak hanya orang-orangnya saja. Kita bahas juga bersama dengan Pak Adi Marzuki. Beliau adalah pelaku bisnis digital. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Adi. Mohon izin untuk mikrofon atau mic-nya bisa dinyalakan, audionya. Selamat pagi. Ya, alhamdulillah sehat ya Pak Adi ya. Nanti kita sharing-sharing nih bagaimana perkembangan juga industri digital khususnya. Saya ke Pak Hasan terlebih dahulu. Pak Hasan, sebagai praktisi pendidikan yang sangat antusias dengan transformasi digital, data dan juga teknologi informasi, sebenarnya sejauh ini bagaimana perkembangannya di Indonesia, sudah berjalan sejauh mana sih progresnya? Silahkan Pak Hasan. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Kalau kita membincang ya terkait sejauh mana transformasi digital di Indonesia, dan tentu saja kalau dari sudut pandang saya pribadi selaku yang berkecimpung di dunia pendidikan ya, selama 3 tahun terakhir mungkin pasca pandemi tahun 2020 sampai sekarang itu lompatannya luar biasa. Kita belajar dari pengalaman di situ, ternyata adik-adik kita di generasi Alpha itu sangat tidak kesulitan untuk memanfaatkan semua perangkat teknologi yang hadir hari ini. Dan kemudian juga dunia pendidikan kita pun lambat laun pada akhirnya juga beradaptasi pasca situasi pandemi, di mana kemudian teknologi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sisi kehidupan kita, lebih khusus lagi kalau kita bicara dunia pendidikan di titik itu. Banyak sekali kemudian aplikasi, kemudian laman, terus kemudian digital content, penggunaan media sosial yang hadir menyemarakkan untuk kemudian ternyata dimanfaatkan untuk hal-hal yang sifatnya sangat positif. Nah, oleh karena itu
Kemendikbudristek pun dalam hal ini juga tidak tinggal diam ya. Ya. Kita kemudian mencoba menghadirkan sekian inisiasi untuk kemudian bahwa adik-adik kita yang hari ini tidak bisa lepas dari dunia teknologi, maupun para bapak ibu guru juga yang selama 3 tahun ini juga sudah mulai beradaptasi, kita semakin optimalisasi dengan sekian layanan platform untuk mendukung proses e-pembelajaran yang ada di dunia pendidikan ataupun proses-proses administrasi yang memudahkan untuk tata kelola dunia pendidikan. Contoh misalnya di dunia untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita ada platform Merdeka Mengajar misalnya. Yang itu disampaikan oleh Mas Menteri dalam launchingnya, bagaimana platform ini sangat mudah dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru, kemudian untuk mendapatkan juga konten-konten pembelajaran dan juga untuk berbagi praktik baik gitu ya, hasil dari proses kualitas belajar yang dilakukan. Nah, kalau dari sisi tata kelola mungkin kita mengenal ada platform yang namanya Arkas atau Siplah untuk perencanaan di satuan pendidikan maupun untuk belanja elektronik kita. Nah, contoh-contoh itu semakin menunjukkan bahwa dunia pendidikan hari ini tidak bisa lepas dari aspek digitalisasi. Mas Menteri menyampaikan itu juga berulang kali, kunci transformasi digital hari ini adalah berbasis teknologi informasi. Saya pikir itu sebagai sebuah pengantar, Pak. Artinya tidak hanya bagaimana sistem pendidikannya ya, antara belajar mengajarnya, tapi juga tata kelola pendidikannya, begitu ya, Betul, Pak Hasan? betul sekali. Oke, baik, saya bergeser ke Pak Hadi Marzuki ini sebagai pelaku bisnis digital. Nah, bagaimana sih sejauh ini kalau lihat ya, memang e-commerce sudah sangat menjamur dan juga konsumen sangat bergantung sekali dengan ya, kita sangat dekat dengan digitalisasi juga. Bagaimana menurut Pak Hadi? Ya, kalau terima kasih, selamat pagi. Kalau menurut dari sisi industri, dari pelaku-pelaku bisnis itu, kalau saya melihatnya pembangunan industri digital saat ini masih dalam tahap pembangunan ekosistem. Jadi seperti kita tahu, teknologi digital ini bukan satu teknologi yang masuk ke pasar berdasarkan demand gitu. Jadi ini adalah satu industri yang di-drive atau dipicu oleh inovasi teknologi. Jadi inovasi teknologi lah yang menjadi pemicu munculnya produk-produk digital. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang inovasi teknologi, yang dibutuhkan dalam satu ekosistem itu adalah teknologi center. Seperti kita tahu dulu teknologi digital itu muncul awalnya itu dari kolaborasi antara Stanford University dengan HP di California sana, dan kemudian membesar jadi Silicon Valley. Itu adalah teknologi center pertama di dunia ya mungkin ya. Kemudian diikuti oleh Seattle, Greater Seattle, Washington, kemudian bergeser ke negara lain di Hsinchu, Taiwan, di Bangalore, India, semua membangun teknologi center karena industri ini adalah innovation driven. Nah, jadi yang dibutuhkan untuk bisa membangun satu ekosistem itu adalah teknologi center di mana R&D atau riset dan development itu dilakukan. Itu yang saya pikir di sini masih belum benar-benar terrealisasi gitu. Kita di Indonesia seperti itu faktanya? Ya, kita punya Bandung Technopark, Solo Technopark, tapi kan R&D ya di sana itu lebih ke sifatnya mungkin mirip ke penerapan, pengkajian dan penerapan teknologi dan pelatihan sumber daya manusia mungkin lebih fungsinya lebih ke arah sana. Sementara yang dibutuhkan oleh industri di sini adalah pusat-pusat teknologi center yang bisa menghasilkan inovasi-inovasi baru, karena industri ini tumbuh kembang berdasarkan inovasi ini. Dan yang terjadi di dunia, inovasi terus terjadi sehingga pergeseran tren dan perilaku pelaku teknologinya pun bergeser searah perkembangan teknologi tersebut. Apakah itu artinya Indonesia ini cukup lambat perkembangannya atau progresnya terkait inovasi teknologi ini? Kalau dibilang lambat sih sebetulnya
bukan lambat, kita ini cuma telat memulai. Oke. Kalau Baik. kayak Silicon Valley itu dia dari tahun 40 ya, Oh iya. tahun 40-an itu dia sudah mulai, kemudian diikuti oleh negara-negara lain, kayak seperti apa namanya Cambridge Cluster di Inggris, kemudian di Eindhoven di Belanda dan lain sebagainya. Mereka sudah mulai dari tahun 70-an, 60-an, 70-an. Kita ini baru mulai bergeser ke industri digital itu tahun 2000 lewat. Oke, baik. Internet masuk ke Indonesia tahun pertengahan 90-an sampai kemudian masif, dan dari tahun 2000-an sampai sekarang itu kita cukup pesat ya. Dan kita cukup mampu mengikuti perkembangan teknologi dan membuktikan SDM kita itu tidak kalah dengan SDM-SDM di negara lain. Tapi permasalahannya adalah di sini kita belum punya ekosistem yang memadai gitu. Oke, baik. Belum memiliki ekosistem yang memadai. Kita akan gali lebih dalam ini ya. Lantas bagaimana juga apa yang perlu dilakukan? Usai jeda pemirsa, kita juga berbincang bersama dengan Pak Edi Yakub juga. Bagaimana sih untuk isi atau mungkin pembahasan mengenai buku kesalahan digital ini. Usai jeda pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Jurnal 9 Pagi Akhir Pekan. Tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda darah lincah. Jangan-jangan janganlah diganggu, biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Zira, luar biasa sekali ya lagu Laskar Pelangi membuka segmen kali ini. Kalau kita mengaitkan kembali dengan filmnya beberapa tahun silam, mungkin saya masih sekolah kali ya. Ya, itu adalah perjuangan persahabatan dari anak-anak, bagaimana juga dari sistem pendidikan di Bangka Belitung waktu itu. Nah, ini kita punya mimpi Indonesia, siapa tahu memang benar-benar menjadi digital nation. Kembali bersama kami di Jurnal 9 Pagi Akhir Pekan, masih bersama saya Putri. Kita masih membahas mengenai bagaimana sih arah pembangunan digital di Indonesia. Kalau tadi di segmen sebelumnya sudah bersama dengan Pak Adi dan juga Pak Hasan dari sisi pendidikan dan juga bagaimana dari bisnis digital. Lalu saya bergeser ke Pak Edi Yakub ini ya sebagai penulis buku yang berjudul Kesalahan Digital. Kayaknya ini juga bagi para pelakunya atau seperti apa ini Pak Edi pembahasannya? Silahkan Pak. Oke, terima kasih. Seperti yang disampaikan oleh Mas Adi tadi, jadi secara teknologi mungkin kita terlambat memulai, dan kalau saya melihat dari sisi publik ya, media sendiri juga terlambat memulai. Kalau di negara lain itu tahun 70-80 sudah memulai, media di Indonesia itu baru digital sekitar 95-96 baru mulai ada media online. Jadi memang sangat terlambat kalau dari sisi itu. Tapi jangan salah, SDM di Indonesia itu sangat luar biasa. Jadi dari sisi teknologi kemajuan kita sudah sangat luar biasa. Bahkan diperkirakan nanti sekitar 2036 kita akan mengalami booming SDM digital. Jadi nanti generasi kita tahun 2036 itu ada 70% yang digital. Generasi alpha sudah mulai akan marak. Dan itu kita akan mengalami kemajuan yang luar biasa. Bahkan ada yang meramalkan Indonesia tahun itu 2036 atau 2045, 100 tahun Indonesia, kita akan menjadi negara maju.
Nah, itu dari sisi teknologi. Jadi SDM kita sebenarnya tidak kalah, meskipun terlambat memulai, kita tidak kalah. Tapi amat disayangkan kalau saya melihat dari jauh, Iya. dari sisi karakter, dari sisi SDM, dari sisi orangnya, Baik. itu sangat jauh. Jadi kita itu masih maju dari sisi teknologinya saja. Tapi dari sisi SDM-nya, dari sisi orangnya, dari sisi karakternya, Iya. itu sangat jauh. Apa yang Boleh menyebabkan dibilang, itu, Pak Edi, menurut Bapak? eh, mungkin kalau saya melihat dari jauh ya, Iya. kita mungkin apa ya, mengalami semacam kekagetan. Jadi Oke. kita itu dari kita belum mengenal dunia digital sama sekali, SDM kita tiba-tiba teknologi itu masuk, sehingga kita itu banyak tidak siapnya gitu. Nah, akhirnya ya apa ya? Kalau menurut saya teknologi itu masih maju, dunia digital itu masih maju dari sisi teknologinya, tapi dari sisi orangnya, karakternya masih sangat terbelakang. Jadi makanya di Indonesia itu apa ya, lebih menonjol hoax, hacker, baik. spam, bully, scam, penipuan dan sebagainya itu marak sekali, itu karena ya kita secara apa ya, teknologi kita maju tapi karakter kita masih sangat purbakala. Jadi Baik. kita belum, seharusnya teknologi digital maju, orangnya juga secara digital maju, seharusnya begitu. Idealnya seperti itu. Iya, jadi kesadaran bagaimana literasi digital begitu ya. Artinya juga bisa dianggap literasi digitalnya masih kurang, atau SDM atau pelaku-pelaku dari bagaimana penggunaan digital ini. Lantas apa sih sebenarnya hal-hal fatal yang terjadi atau yang dibahas dalam buku Kesalahan Digital ini, Pak Edi? Silakan. Sebenarnya apa ya, boleh dibilang kalau secara positif itu Iya. di dunia digital itu sekarang banyak rekayasa. Oke. Tapi kalau kita lihat secara negatif itu banyak tipuannya. Jadi awalnya saya mengenal, saya juga tidak tahu persis dengan digitalisasi. Tapi awalnya itu saya sering tertipu juga. Jadi kena hoax, kena jadi sering tertipu karena kalau tertipu tapi kita tidak tahu itu enak aja. Tapi kalau kita tertipu tapi tahu bahwa itu tipuan, itu kalau orang Surabaya meso-meso itu sudah. Wah, Pak Dewi kok dibijui gitu. Nah, Betul. akhirnya dari beberapa kali tertipu itu akhirnya saya merangkum, apa ya, memetakan Iya. apa sih plus minusnya dunia digital itu. Oke. Nah, selama kira-kira 10 tahun terakhir saya memetakan itu, saya menemukan ada 12 plus minus dunia digital itu. Baik. Dan dari 12 itu ternyata hanya 4 yang positif, yang lain itu banyak negatifnya. Karena itu saya berpikir perlu panduan gitu. Oke. Seperti apa itu? Boleh disebutkan ini, Pak? 12 itu singkat saja. 4 saja ini ya positifnya. Sisanya adalah hal-hal negatif. Silakan, Pak Edi. Kalau dari sisi agama misalnya ya, Iya. banyak generasi muda, bahkan boleh dibilang angka terakhir dari Setara itu 83% ketika generasi muda kita pelajar SMA kita, Oke. itu cenderung radikal. Baik. Itu karena berguru di gurunya guru, kiainya kiai Google. Sumber yang dicari begitu ya. Baik. Betul. Nah, itu salah satu apa ya, rekayasa negatif dari dunia digital. Itu dari sisi agama. Kalau dari sisi teknologi, wah banyak sekali. Kalau Baik. dari sisi teknologi itu yang terbaru itu ada yang namanya aplikasi APK. Oke. Itu kalau orang tidak ngerti, Ya. aplikasi APK itu, kita masuk di aplikasi itu, apa yang kita buka di depan kita itu dibuka orang lain di tempat lain. Oke, semacam di-hack itu ya, scam begitu ya, Betul. scamming ya. Sehingga semua rahasia kita, semua apa yang kita buka itu dibuka terus. Ada teman saya yang bisnis di dunia kargo, dia Oke. karena terbiasa dengan kargo, dia kirim paket kargo.apk. Baik. Dia buka karena dia biasa di kargo ya, dibuka itu tidak foto waktu lama, 4 hari semua yang apa ya, password apa, username apa, dia itu terbuka semua, dan dia kehilangan dalam waktu tidak sampai seminggu 400 juta, bukan main. Itu dari sisi teknologi, apa, dari sisi apa ya, umum lah, dari sisi ekonomi itu seperti itu dunia digital itu. Oke, nah kalau dari sisi pendidikan bagaimana ini? Mumpung ada Pak Hasan juga ini, Pak Edi. Apakah ada hal-hal yang perlu diperhatikan pula?
Bagaimana? Kalau dari sisi pendidikan, kalau mau positif, justru pengetahuan berkembang pesat dengan Oke, adanya baik. digitalisasi. Kita bisa belajar virtual. Saya bisa belajar ke teman saya yang ada di Malaysia. Enggak perlu ke sana, enggak pakai biaya, enggak pakai mahal, ya kan? Mhm. Itu dari sisi ilmu pengetahuan berkembang pesat, dan penyebaran ilmu pengetahuan juga sangat cepat. Hitungannya bukan hitungan tahun, udah hitungan menit sudah. Nah, itu dari sisi positif. Dari sisi negatif, Ya. seperti yang saya bilang tadi, semua masuk, termasuk radikalisme, Ya. kejahatan, masuk semua. Itu makanya saya bilang kita harus perlu ini panduan kalau gitu. Oke, baik, saya bergeser ke Pak Hasan terlebih dahulu. Pak Hasan, lantas ini ya, kalau memang melihat ini seperti dua sisi mata uang juga ya, lantas bagaimana sih untuk tantangan yang dihadapi khususnya ya untuk di dunia pendidikan, di digitalisasi dunia pendidikan di Indonesia ini? Silakan Pak Hasan. Oke, terima kasih Mbak. Paling tidak saya melihat ada 4 hal ya Iya. yang betul-betul kita harus perhatikan kalau kita akan bicara persoalan transformasi digital yang ada di Oke. dunia pendidikan kita. Yang pertama tentu dari persoalan infrastruktur terlebih dahulu. Ini kita jamak kemudian mengamini bahwa masih banyak juga sebagian daerah saudara-saudara kita yang tidak sama kualitas infrastrukturnya sebagaimana di tempat-tempat yang lain. Ini tentu diperlukan beberapa percepatan langkah supaya kemudian mereka bisa menikmati paling tidak kualitas bandwidth internet yang sama baiknya. Ini baru sisi konektivitas saja, belum bicara infrastruktur yang lain, semacam gadget, perangkat, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah dari ketersediaan konten. Tadi sebagaimana Pak Yakob cerita, salah satu kelebihan pada saat terjadi proses digitalisasi, terutama situasi pandemi, itu konten itu kan kemudian tumbuh menjamur. Betul. Cuman problemnya apakah konten itu mendidik atau tidak? Atau semata-mata hanya untuk kebutuhan eksistensi gitu ya, misalnya yang sifatnya hanya untuk kebutuhan sosial media. Supaya viral begitu ya Pak ya? Baik. Viral gitu. Apa konten-konten ini yang memang benar-benar bisa dipakai buat adik-adik kita atau para ustadz atau para santri untuk betul-betul bisa belajar di luar mereka melakukan aktivitas mungkin di sekolah atau di pesantren atau di madrasah. Jadi yang kedua adalah persoalan ketersediaan konten yang berkualitas. Kemudian yang ketiga tentu adalah persoalan SDM-nya itu sendiri. Oke. Artinya dulu tantangan kita adalah saat kemudian infrastrukturnya belum ada, pengen internetnya cepat. Tapi setelah internetnya cepat, ternyata dipakainya dengan budaya yang ada di situ bukan sesuatu untuk yang mengembangkan kualitas sumber dayanya. Akhirnya jadi alih-alih kemudian orang kemudian berkembang dengan keberadaan teknologi, yang ada tadi orang ikut-ikut nyebarin hoaks, orang kemudian terjebak persoalan hal-hal yang negatif di dunia maya. Jadi persoalannya adalah kemudian kita tidak mampu memilih dan memilah banjirnya informasi yang ada di internet sedemikian rupa. Sehingga di titik ini peningkatan literasi digital menjadi kunci gitu ya. Nah yang terakhir tentu kalau buat kami di dunia pemerintahan adalah persoalan tata kelolanya. Baik. Semua hari ini meyakini bahwa untuk meningkatkan kualitas tata kelola, sentuhan teknologi harus hadir di sana. Orang misalnya ingin belanja misalnya barang-barang, kalau misalnya yang perempuan kan sering ya jalan-jalan ke Shopee atau Tokopedia atau beli-beli atau apa gitu ya. Berselancar di e-commerce. Iya. Ya. Sama juga kita harus menyediakan sekian ragam kebutuhan dunia pendidikan kita yang bisa diakses secara mudah oleh sekolah-sekolah kita. Terus kemudian misalnya tata kelola birokrasinya. Proses bagaimana sekolah mau bikin perencanaan anggaran, kemudian akan menggaji guru-guru, terus kemudian mereka berbelanja tadi, kebutuhan-kebutuhan perangkat, ataupun melakukan evaluasi dan monitoring terhadap peningkatan kualitas pendidikan kita dari sekolah sampai kementerian, itu juga harus tertata dengan baik. Nah, itu sih beberapa hal menurut saya, yang 4 item, dan kita terus-menerus kejar. Terkait dengan infrastruktur, Kemendikbudristek kemarin sudah membagikan perangkat laptop yang sangat banyak ya ke sekolah-sekolah, plus bekerja sama juga dengan Kominfo untuk melakukan penetrasi koneksi di daerah-daerah yang dulu kita mengenal itu 3T gitu ya. Kemudian terkait konten. Nah, kita tahan dulu ini bagaimana juga selain sudah mengetahui tantangan ada 4 tadi, infrastruktur, konten, lalu tata kelola dan juga SDM, apa solusi yang dihadirkan ya dari Kemendikbud ini? Kita akan berbincang usai jeda ya, Pak ya. Usai jeda pemirsa, kita lanjutkan kembali tetap di Jurnal 9 Pagi akhir pekan. Marilah dan terus tertawa walau dunia
syukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkanlah aku sekedar sayang padamu. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkanlah aku sekedar sayang padamu. Ya, terima kasih Anda kembali bersama kami di Jurnal 9 Pagi Akhir Pekan. Masih membahas mengenai arah pembangunan digital Indonesia. Kita sudah semakin dalam pembahasannya. Kalau di segmen sebelumnya tadi disampaikan oleh Pak Hasan ya, mengenai tantangan yang dihadapi oleh pendidikan di Indonesia khususnya ya, ada 4 hal, yaitu infrastruktur, lalu juga bagaimana konten atau tsunami informasi yang terjadi, sehingga SDM juga ini juga perlu diperhatikan pula, dan juga bagaimana tata kelolanya. Nah, Pak Hasan, boleh dilanjutkan tadi. Sempat disinggung ya bagaimana Kemendikbud juga sudah menyelesaikan atau mengupayakan bagaimana untuk pemaksimalan infrastruktur. Lantas untuk dari segi konten, bagaimana Pak? Oke, terima kasih Mbak. Jadi konten ini kan hari ini sesuatu yang menarik ya, karena situasi hari-hari ini kan semua orang bisa menjadi produser sekaligus menjadi seorang publisher ya, terhadap semua digital konten yang dia lakukan gitu ya. Tadi contohnya yang viral-viral tadi itu. Cuman saat kemudian kita bicara dunia pendidikan, ini harus usaha yang sistematis ya, karena yang dibentuk adalah pola pikir, budaya semacam itu. Nah, oleh karena itu bagaimana mendorong pertumbuhan konten yang ada di dunia pendidikan kita. Nah, kami di Kemendikbudristek dan di Pusdatin lewat salah satu platform yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek, yaitu platform Merdeka Mengajar. Di situ ada ruang yang kemudian dibuka untuk masing-masing Bapak Ibu guru untuk kemudian mengupload hasil bukti karya dari aktivitas yang mereka lakukan selama ini di sekolahnya masing-masing. Dan tentu ada apresiasi dan portofolio yang kemudian akan mengikuti itu. Nah, di luar itu pun banyak sekali aktivitas-aktivitas yang sifatnya organik ya, yang bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan supaya di konten-konten ini kemudian tumbuh. Apalagi adik-adik kita yang hari ini mungkin juga sangat butuh eksistensi dalam konteks dunia maya, sehingga banyak sekali yang kemudian dinaikkan lah kira-kira di medsosnya masing-masing. Kira-kira gitu sih Mbak. Oke, baik. Ya, saya bergeser ke Pak Adi ya, sebagai pelaku bisnis digital. Kalau tadi tantangannya dari segi pendidikan atau dari sudut pandang di dunia pendidikan seperti itu. Kalau dari ekonomi digital bagaimana ini Pak? Apakah juga sama hal-hal yang perlu diperhatikan atau tantangan yang ada di Indonesia ini? Terima kasih. Jadi di Indonesia ini, atau mungkin di dunia ya, itu dikerjakan. Iya, untuk persaingan global begitu ya. Ini dikenal yang disebut Digital Competitiveness Index. Di mana di situ dihitung skor-skornya berdasarkan SDM-nya, kemudian penggunaan teknologinya, termasuk pengeluaran belanja untuk teknologinya, termasuk infrastruktur dan regulasi. Nah, itu kalau di Indonesia ada permasalahan kesenjangan antara pusat dengan daerah. Kita bisa lihat kalau di Indonesia itu, Jakarta itu skor Digital Competitiveness Index atau DCI-nya itu sampai 70 skornya. Kemudian bergeser ke sekitaran Jakarta itu skornya 50. Kemudian bergeser lagi ke luar Jawa skornya 40, 30 gitu kan. Sampai semakin ke timur semakin kecil skornya. Nah, ini yang menurut saya perlu diperhatikan, karena untuk bisa menjadi digital nation tentunya kita harus bisa membangun pemerataan begitu ya? Iya. Atau bagaimana? Iya, pemerataan dari sisi infrastrukturnya, kemudian pembangunan SDM-nya, terus termasuk dengan belanja untuk teknologinya gitu kan. Jadi yang kita hadapi saat ini adalah
kurang meratanya teknologi digital di segala lapisan masyarakat. Kalau tadi seperti yang disebut di fenomena-fenomena di dunia maya seperti hoax dan lain sebagainya, itu kebanyakan terjadinya itu bukan di daerah-daerah gitu kan. Kemungkinan besar itu bukan di Pasuruan atau di mana, itu asalnya dari Jakarta atau dari Surabaya atau Medan, Bandung gitu kan, di mana orang-orang sudah lebih maju, lebih advance dalam penggunaan teknologinya. Nah, termasuk kalau dari sisi bisnis juga, misalnya kita bicara market di dalam bisnis itu, market untuk teknologi digital ini belum untuk seluruh Indonesia, masih untuk market-market kota-kota besar. Sehingga kalau misalnya kita bicara potensi pasar yang 270 juta sekian penduduk Indonesia ini, itu belum teroptimalisasi. Jadi kita masih bicara market yang sangat kecil. Hanya terfokus di wilayah-wilayah tertentu saja, begitu ya? Dan itu juga yang menjadi hambatan, karena ketimpangan ini bukan hanya dari sisi bisnis, tapi juga dari sisi masyarakat. Kesenjangan itu menimbulkan kesenjangan di berbagai macam sektor lainnya, seperti kesenjangan ekonomi, pengetahuan, pendidikan. Jadi murid di Jakarta, di Surabaya, di Malang itu mungkin jauh dibandingkan dengan misalnya di Bacu-Bacu, di Sulawesi Selatan, kemudian di Batu Sangkar di Sumatera Barat, atau di Timika di Papua. Itu jauh ini kualitasnya, sehingga kesenjangan itulah yang harus kita atasi. Lalu dari sisi bisnis tentunya itu yang diharapkan supaya market dari produk-produk digital ini bisa dipasarkan ke seluruh Indonesia. Iya, Pak Adi, kalau memang sepengalaman Anda ya sebagai pelaku industri digital khususnya, lantas bagaimana sih menghadapi perkembangan teknologi saat ini? Melihat juga tadi yang dikeluhkan adalah tidak meratanya, hanya wilayah tertentu saja. Bagaimana menurut Anda? Kalau dari sisi teknologi, pengembangan teknologi selain dari market tadi, tentunya akses permodalan sih kalau menurut kacamata bisnis ya. Karena kalau misalnya kita lihat di negara-negara yang lebih maju, perusahaan-perusahaan startup teknologi itu semuanya dengan mudah bisa mengakses permodalan. Sementara kalau di Indonesia ini kulturnya belum terbangun, sehingga kalau startup itu menghadapi proses atau prosedur yang sama dengan bisnis-bisnis konvensional lainnya. Padahal startup digital itu agak berbeda karakteristik bisnisnya dengan perusahaan-perusahaan konvensional. Sehingga seharusnya tidak disamakan begitu? Harusnya tidak disamakan. Makanya di luar negeri itu berkembang yang namanya venture capital. Kalau di sini venture capital masih sedikit banyaknya mempraktekkan institusi finansial lainnya seperti perbankan, sehingga agak sulit untuk startup teknologi ini untuk mengakses permodalan. Ya, lantas Mas Adi, harus seperti apa ini supaya maksimal betul untuk bisnis digital yang bisa dibangun di Indonesia ini? Ya tadi sebetulnya yang membangun ekosistem ya. Jadi nilainya harus. Bagaimana sih cara membangun ekosistem mungkin menurut Mas Adi, atau perlu keterlibatan masyarakat yang seperti apa atau bagaimana? Sebetulnya kalau kita belajar dari negara lain, bagaimana Cina itu bisa kemudian melesat melewati Amerika yang sumber dari teknologinya itu lebih banyak karena adanya kebijakan-kebijakan di Cina yang diterapkan untuk industrinya. Misalnya dia ada semacam proteksi itu dilakukan di Cina, pasarnya diproteksi sehingga produk-produk dari negara lain tidak bisa leluasa mengakses pasar di Cina, sehingga industri di Cinanya berkembang karena marketnya itu mereka bisa akses dengan mudah.
Sekarang malah Artinya juga dinas. keterlibatan pemerintah begitu kah untuk dalam hal kebijakan ini? Ya, Oke, betul. iya baik Pak Adi dan juga Pak Hasan serta Pak Adi, kita akan bahas kembali ya usai jeda mengenai bagaimana arah pembangunan digital di Indonesia. Masih ada satu segmen lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Jurnal 9 Pagi akhir pekan. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkanlah aku sekedar sayang padamu. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkanlah aku sekedar sayang padamu. Sejak jumpa dirinya di suatu suasana, terasa getaran dalam dada. Ku coba mendekatinya, ku tatap dirinya. Oh, dia sungguh mempesona. Ingin aku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa. Aku tak tahu harus berkata apa. Inikah namanya cinta? Oh, inikah cinta? Cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta? Oh, inikah cinta? Terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Namanya cinta. Terima kasih Zira membuka segmen kali ini. Ya, kalau sudah cinta jangan sampai terlalu bucin. Kalau kata anak sekarang, menjadi budak cinta sampai termakan yang namanya hoax, lalu berita bohong, atau sampai membenci berlebihan. Jangan sampai ya kita menjadi sosok atau orang pelaku digital yang seperti itu. Kembali lagi di Jurnal 9 Pagi akhir pekan, masih bersama saya Putri Humairah. Saya ke Pak Edi terlebih dahulu ya. Pak Edi, di segmen kali ini apa sih yang bisa disampaikan pada pemirsa di rumah, bagaimana kita bisa menjadi sosok yang memang bisa melakukan atau bisa menjadikan, merealisasikan adanya kesalehan digital ini, Pak? Silakan. Terima kasih. Jadi kalau dari sisi teknologi seperti yang disampaikan oleh Pak Hasan sama Mas Adi tadi, saya relatif tidak terlalu khawatir ya. Iya. Jadi karena kita itu sangat SDM kita dari sisi kualitas itu sangat luar biasa. Bahkan generasi sekarang itu kita masih generasi Z ya, nanti generasi Alpha itu lebih canggih lagi. Kalau saya, generasi saya, kalau ada HP baru itu masih bingung. Kalau anak sekarang nggak usah diajari, dikasih itu dia sudah jalan. Itu Baik. jadi itu generasi sekarang sudah sangat canggih. Jadi, nah dari sisi teknologi saya tidak mengkhawatirkan. Itu proses itu akan jalan ke sana. Baik. Tapi justru saya bikin buku tentang kesalahan digital itu karena kekhawatiran saya dari sisi SDM. Justru ini yang lebih mengkhawatirkan menurut saya. Jadi kalau secara teknologi kita maju itu proses itu pasti akan ke sana. Tapi kalau karakter kita tidak siap, semaju apapun kita tetap akan berbuat jelek juga gitu. Jadi saya lebih tertarik konsen bagaimana dari membangun SDM itu. Ini yang nah SDM digital dengan teknologi digital itu seperti kejar-kejaran. Nah, Iya. sebenarnya dari sisi teknologi untuk mengatasi kejahatan itu dari baik Kemendikbud maupun Kominfo sudah menyiapkan infrastrukturnya. Bahkan terakhir itu kalau kita mau bisnis itu Kominfo sudah menciptakan aplikasi cek rekening.id. Ya, baik. Jadi Ya. kita bisa ngecek tidak tertipu kerjasama dengan orang itu sudah bisa. Jadi dari sisi infrastruktur sudah tapi secanggih apapun aplikasi yang kita bikin, rekayasa yang kita bikin secara teknologi digital, kalau orangnya sendiri nggak maju, orangnya sendiri masih purbakala, itu akan segala cara akan dilakukan. Nah, menurut saya menyiapkan orangnya ini. Baik. Jadi saya nggak mau kejar-kejaran antara teknologi dan SDM. Saya tak milih SDM saja. Jadi Iya. bagaimana? Jadi kalau dari sisi infrastruktur pemerintah sudah menyiapkan, Baik. saya lebih cenderung bagaimana kesiapan karakter kita Oke. secara mandiri. Jadi kita secara mandiri karena kita berhadapan dengan teknologi digital itu kan mandiri.
Meskipun pemerintah sudah menyiapkan, tapi kan kita mandiri, pegang sendiri kan Oke. di mana itu. Nah itu makanya kesiapan karakter secara mandiri itu lebih penting menurut saya. Nah buku ini saya bikin untuk menyiapkan kesiapan secara mandiri, kesiapan mengatasi apa ya kesalahan Oh, menjadi ya. kesalahan. Itu. Bisa dibeli di mana ini, Pak Edi? Bukunya ini, apakah di toko-toko buku terdekat atau di mana ini, Pak Edi? Silakan. Kalau di Atau di TV9 marketplace, ya? Bisa langsung beli di TV9 ya? Oke. ya bisa di Baik. marketplace sudah ada. Kalau di Gramedia mungkin minggu depan baru Oke. ada. Karena Baik. Gramedia kan seluruh Indonesia ada 97 buku. Oke. Sekarang masih sekitar 9 toko yang masuk. Baik. Tinggal. Nah, Iya. tapi untuk menyiapkan kemandirian itu saya sebutkan di buku itu kemandirian dari dalam dunia digital itu karakter digital itu untuk saleh secara digital itu minimal saya nyebutkan di buku itu ada 3 cara. Oke, baik. Singkat saja, Pak, Yang- silakan. Iya. Oke, yang pertama adalah cara NU. Oke, baik. Yang Cara NU kedua? itu adalah pakai sanad. Oh, iya, Jadi baik. kalau kita terima video obat-obatan, kemudian itu hanya gambar obat sama ada orang ngomong di belakangnya Baik, tanpa ada iya. penjelasan dari dokternya, itu tidak ada sanadnya. Oke, baik. Itu cara NU. Yang kedua? Yang kedua, cara Muhammadiyah. Oke, baik. Ya. Bagaimana, Pak Edi? Cara Muhammadiyah itu lihat dari sisi matannya. Iya. Matan itu dari sisi kontennya. Mhm. Nah, dari sisi kontennya itu orang Muhammadiyah pernah melakukan semacam majelis tarjih menemukan Oke. 3 cara. Pertama harus ada klarifikasi, ada tabayunnya. Jadi informasi itu harus ada yang ngomong, jangan Baik. sampai nggak ada yang ngomong. Yang kedua, informasi itu harus imbang, harus ada, nggak boleh sepihak. Ya, Nah, di dunia baik. digital itu banyak yang sepihak. Oke. Orang menuduh, yang dituduh nggak ada. Ya. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah informasi itu harus membangun ukhuwah. Oke. Informasi itu harus positif, nggak boleh informasi itu negatif. Artinya apa ya? Islam itu mengajarkan kita itu tidak boleh berpikir negatif baik. sedikit pun kepada orang lain. Baik. Cara Betul. ketiga apa ini, Pak? Terakhir. Cara yang ketiga ini saya nemukan di kalangan ilmu Iya. hadis atau di dunia media. Ya, pakailah media yang kredibel. Oke, Pakai media baik. yang Sumber mainstream, yang media. terpercaya begitu ya. Betul. Baik, Pak Edi. Verifikasi, ya. Iya, terima kasih Pak Edi. Saya bergeser ke Mas Adi terlebih dahulu. Mas Adi, singkat saja mungkin ya closing statement di segmen kali ini, silakan. Siap. Nah, jadi kalau dari sisi industri, dari sisi pebisnis itu kita mengharapkan terjadinya Iya. kolaborasi dari berbagai pihak. Mohon maaf, Mas Adi, audionya bisa di-on kan? Ya, Sudah on, baik. oke. Jadi dari sisi bisnis kita mengharapkan terjadinya kolaborasi dari berbagai pihak. Karena kita tahu teknologi digital ini dipergunakan di berbagai sektor, baik di pendidikan, kesehatan, maupun di berbagai macam sektor lainnya. Sehingga startup digital ini harus mendapatkan perhatian lah pemerintah. Karena terbukti berkontribusi juga untuk PDB, kemudian bisa meningkatkan potensi UMKM dan lain sebagainya. Ya. Baik. Iya. Baik, Mas Adi, mohon maaf audionya tidak masuk ini di kami. Ya. Saya mungkin bergeser ke Pak Hasan terlebih dahulu. Pak Hasan, bagaimana Pak Hasan untuk closing statement khususnya bagaimana digitalisasi di dunia pendidikan? Silahkan Pak Hasan. Baik, terima kasih Mbak. Karena percepatan dan kehadiran teknologi itu sebagai sebuah keniscayaan ya hari ini, jadi mau tidak mau kita tentu harus beradaptasi. Baik. Semua inisiatif yang sudah dilakukan oleh pemerintah, apakah penguatan infrastruktur, apakah kemudian literasi digital, Ya. ataukah sekian platform yang hadir untuk memperkuat tata kelola, ini kita harapkan betul bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap dunia pendidikan kita. Tesisnya adalah kami meyakini semakin baik
layanan atau transformasi digital yang dihadirkan pemerintah, kualitas pendidikan kita akan semakin meningkat. Sehingga kerjasama dengan semua stakeholder, apakah dia akademisi, apakah dia ekosistem industri, ataukah media, ataukah yang paling dekat dengan para orang tua, kita harapkan betul-betul memaksimalkan semua layanan digital yang sudah disediakan ini. Dan mari kita bersama-sama untuk itu, untuk pendidikan kita yang lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hasan dan juga Mas Adi serta Pak Edi yang sudah bergabung bersama kami di Jurnalis Bela Pagi Akhir Pekan. Semoga kita benar-benar ya meraih mimpi kita untuk menjadikan bangsa Indonesia ini sebagai digital nation atau bangsa digital. Demikian pemirsa Jurnalis Bela Pagi Akhir Pekan kali ini. Untuk itu saya Putri Humayra mohon pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Bukan namanya cinta, oh inikah cinta, cinta